Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1, di sini kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami tentang klasifikasi gagal jantung dan tata laksana dari terapinya. Di sini dari anggota kelompok B1 yang pertama ada Dia Zulfakarima, yang kedua ada Ananda Jamelia Pujakesuma, yang ketiga ada Safia Wanda Wanudia, yang keempat ada Sofia Nurfauzia, yang kelima ada Salma Khalda Khairunisa, dan yang keenam ada Salma Mardiatul Aulia. Yang pertama, di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi ACC-AH. Menurut ACC-AH, gagal jantung atau heart failure diklasifikasikan menjadi stadium A, beresiko mengalami HF. Pada stadium ini tidak ada gejala dari HF, namun ada resiko mengalami HF. Stadium A merupakan tahap awal pada klasifikasi gagal jantung, di mana pasien mengalami resiko tinggi mengalami gagal jantung, tetapi belum terjadi kelainan struktur, fungsi atau anatomi jantung serta tidak ada gejala klinis. Yang kedua, stadium B. Pre-HF tidak ada gejala, namun memiliki salah satu tanda gejala. Stadium B adalah tahap di mana pasien sudah memiliki kelainan struktural pada jantung, tetapi belum menunjukkan gagal jantung seperti sesak nafas, kelelahan, atau gejala lainnya. Selanjutnya yaitu stadium C, HF dengan gejala penyakit jantung struktural dengan gejala gagal jantung saat ini atau sebelumnya. Stadium C gagal jantung biasanya disebabkan oleh progresi dari stadium B yang tidak dikelola dengan baik. Beberapa penyebab umum meliputi hipertensi yang tidak terkontrol, yang dapat menyebabkan hipertrofi vertikal kiri, riwayat infrak miokardia merusak otot jantung, penyakit jantung kongenital, serta penyakit katup jantung ringan hingga sedang. Kemudian untuk stadium D yaitu HF tingkat lanjut, di mana gejalanya itu jelas mengganggu kehidupan sehari-hari dan rawat inap berulang kali meskipun ada upaya untuk mengoptimalkan GDMT. Stadium ini itu disebabkan karena terjadinya pengelolaan progresi dari stadium C yang tidak baik atau tidak terkontrol. Stadium D ini menunjukkan gagal jantung akhir yang seringkali sulit untuk diobati dan prognosisnya yang buruk. Selanjutnya yaitu klasifikasi kapasitas fungsional menurut NYHA. Untuk kelas 1 tidak ada batasan aktivitas fisik sehari-hari tidak menyebabkan sesak napas, kelelahan, atau berdebar yang tidak semestinya. Kemudian kelas yang kedua yaitu terdapat sedikit batasan aktivitas fisik, nyaman saat istirahat, namun aktivitas fisik sehari-hari menyebabkan sesak napas, kelelahan, berdebar, dan juga angina. Kemudian kelas yang ketiga terdapat batasan fisik, nyaman saat istirahat, namun aktivitas fisik ringan yang kurang dari aktivitas biasanya dapat menimbulkan gejala. Dan kelas yang terakhir yaitu kelas keempat, pasien dengan penyakit jantung akan mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas fisik tanpa rasa tidak nyaman. Terdapat gejala saat istirahat, keluhannya meningkat jika melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya, untuk tata laksana terapi berdasarkan kapasitas fungsional New York Heart Association, untuk kelas 1 yaitu dengan pemberian 3 pilar terapi utama yaitu ACI inhibitor atau ARB bila tidak toleran dengan ACI, beta blocker, dan mineral reseptor. Untuk frekuensi ejeksi ventrikel kiri sebesar 40%. Dan melanjutkan terapi utama, kemudian melanjutkan evaluasi ulang ekokardiografi setiap 1-3 tahun tergantung kondisi klinis pasien, dan melakukan aktivitas fisik dengan target lebih dari atau sama dengan 6 menit. Untuk kelas 2, dengan pemberian yang terapi utama yang sama dengan kelas 1, kemudian melakukan evaluasi gejala dan menambahkan terapi ivablidin dan atau ganti ACI atau ARB ke ARNI. Kemudian melakukan evaluasi ulang gejala dan frekuensi ejeksi ventrikel kiri. Kemudian jika nilai frekuensi ejeksi ventrikel kirinya kurang dari 40%, maka pertimbangkan untuk ICD dan atau CRT. Kemudian melakukan evaluasi ulang ekokardiografi setiap 1-5 tahun dan melakukan aktivitas fisik dengan target 5-6 menit. Untuk kelas 3, pemberian terapi sama dengan kelas 1 dan kelas 2, kemudian melakukan evaluasi gejala dan meningkatkan terapi diuretik untuk mengatasi kongesti, selanjutnya mempertimbangkan untuk terapi lanjutan seperti CRT atau ICD, dan melakukan aktivitas fisik dengan target 3-4 menit. Untuk kelas 4, diberikan terapi seperti kelas 1, 2, dan 3, dan dipertimbangkan untuk terapi hidralazin atau nitrat,
dan merujuk untuk perawatan gagal jantung lanjut dengan bantuan mekanik atau transplantasi jantung. Kemudian melakukan evaluasi ulang ekokardiografi sesuai dengan kondisi klinis pasien dan melakukan aktivitas fisik dengan target 1-2 menit. Selanjutnya, tata laksana terapi berdasarkan ACC-AH untuk yang grade A. Penanganan pada pasien ini difokuskan pada identifikasi dan modifikasi faktor resiko untuk mencegah perkembangan penyakit struktural jantung dan gagal jantung. Untuk faktor resiko yang umum ditemui meliputi hipertensi, dislipidemia, diabetes, obesitas, sindrom metabolik, kebiasaan merokok, dan penyakit arteri koroner. Untuk kontrol tekanan darah yang efektif dapat mengurangi resiko perkembangan gagal jantung hingga sekitar 50%. Untuk obesitas, diabetes, dan sindrom metabolik juga berkontribusi secara signifikan terhadap resiko pengembangan gagal jantung. Meskipun pengobatan harus disesuaikan secara individual, ACI inhibitor atau ARB serta statin direkomendasikan untuk pencegahan gagal jantung pada pasien dengan banyak faktor resiko vaskular. Untuk terapi gagal jantung grade A difokuskan pada pengontrolan faktor risiko, seperti apabila pasien merokok, maka didorong untuk berhenti merokok. Dan apabila pasien mengalami hipertensi, diabetes, dan dislipidemia, maka diberikan terapi sesuai dengan pedoman tata laksana. Apabila pasien memiliki penyakit aterosklerosis vaskular atau diabetes, maka diberikan ACI atau ARB juga statin bila diindikasikan. Selanjutnya, untuk tata laksana terapi grade B, pada pasien ini memiliki kelainan struktural jantung tetapi tidak menunjukkan gejala gagal jantung. Untuk pasien dengan riwayat infark miokard, penyakit katup jantung atau fraksi ejeksi ventrikel kiri kurang dari atau sama dengan 40%, maka pengobatan ini bertujuan untuk meminimalkan cedera tambahan dan mencegah atau memperlambat proses remodeling jantung. Untuk pasien dengan fraksi ejeksi ventrikel kiri menurun, harus menerima ACE inhibitor atau AFB serta beta blocker berbasis bukti untuk mencegah perkembangan gagal jantung simptomatik. Untuk pasien dengan riwayat infark miokard dan fraksi ejeksi ventrikel kiri yang berkurang juga harus menerima ACE inhibitor atau AFB, beta blocker berbasis bukti, dan statin. Terapi ini ditunjukkan untuk memperbaiki prognosis dan mencegah perkembangan gagal jantung lebih lanjut. Untuk terapi gagal jantung grade B diberikan semua terapi pada stage A. Apabila pasien sebelumnya pernah mengalami MI atau LVH atau LVEF yang di bawah 40%, maka diberikan ACEI atau ARB dan beta blocker. Apabila pasien intoleran ACEI, maka diberikan ARB. Berdasarkan referensi pada halaman 622-623, gejala grade C diklasifikasikan sebagai HFrEF atau gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun dan HFpEF atau gagal jantung dengan fraksi ejeksi terpelihara. Oleh karena itu, tata laksana terapinya, selain pengobatan yang diberikan pada stadium A dan B, pasien harus rutin menerima terapi GDMT atau Guideline Directed Medical Therapy yang meliputi ACEI, ARB, atau ARNI seperti valsartan dan sacubitril, bersama dengan beta blocker dan antagonis aldosteron untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas. Selain itu, diuretik loop, ISDN, digoxin, dan ivabradin juga dapat digunakan. Untuk terapi non-farmakologis dengan perangkat medis seperti ICD atau CRT dengan pacemaker biventrikular juga dianjurkan. Untuk terapi gagal jantung grade C diberikan ACEI atau ARB dan GDMT beta blocker serta loop diuretik bila diperlukan. Selain itu diberikan terapi antagonis aldosteron, ARNI, ISDN, ivabradin, dan juga digoxin. Berdasarkan referensi pada halaman 625-626, gagal jantung stadium D mencakup pasien yang telah menerima terapi medis berbasis pedoman GDMT dengan dosis maksimal, namun tetap mengalami gejala yang persisten seperti gagal jantung lanjut, refrakter, atau stadium akhir. Pasien seringkali mengalami rawat inap berulang atau tidak dapat dipulangkan dari rumah sakit tanpa intervensi khusus, memiliki kualitas hidup yang buruk, dan beresiko tinggi terhadap morbiditas dan mortalitas, sehingga dipertimbangkan untuk dirujuk ke program manajemen gagal jantung untuk mempertimbangkan terapi khusus, termasuk dukungan sirkulasi mekanis, terapi ionotropik positif IV terus-menerus, dan transplantasi jantung, di samping pengobatan standar yang telah dijelaskan pada stadium A hingga C. Baik, selanjutnya yaitu mengenai gagal jantung akut atau GJA.
Berikut merupakan penyebab GJA, yaitu eksaserbasi HF kronis, yang dimana sebagian besar kasus terjadi karena perburukan akut HF kronis yang sering dipicu oleh ketidakpatuhan diet atau obat, penggunaan NSAID, penyakit non-kardiak seperti infeksi, proses kardiak baru atau memperburuk seperti MI atau infark miokard, aritmia, krisis hipertensi, atau insufisiensi katup akut. Selain itu, ada juga de novo HF atau heart failure, atau tidak adanya riwayat HF sebelumnya, yang diakibatkan disfungsi ventrikel kiri setelah infark miokard atau MI besar atau peningkatan tekanan darah yang mendadak. Adapun klasifikasi GJA yang pertama yaitu subset 1, warm and dry, yang dimana tidak memiliki tanda dan gejala kelebihan volume atau hipoperfusi, kemudian memiliki nilai CI dan pulmonary capillary wedge pressure atau PCWP dalam rentang yang sesuai. Kemudian pasien dalam subset ini juga memiliki risiko kematian terendah dan tidak memerlukan intervensi segera selain optimalisasi GDMT untuk HF. Yang terakhir, pasien dengan disfungsi ventrikel kiri yang signifikan mungkin masih ada di subset pertama karena mekanisme kompensasi normal dan atau terapi obat setidaknya dapat memperbaiki sebagian profil hemodinamik yang abnormal. Selanjutnya yaitu subset 2 atau warm and wet yang cenderung muncul dengan tanda dan gejala kongesti seperti ortopnea dan edema perifer akibat peningkatan tekanan hidrostatik dalam sirkulasi paru-paru dan sistemik tetapi tanpa bukti hipoperfusi perifer yang akibatnya memiliki CO yang memadai tetapi PCWP lebih besar dari 18 mmHg. Selain itu, tujuan utama terapi pada pasien-pasien ini adalah untuk meringankan gejala kongesti, yaitu dengan menurunkan PCWP kepada kisaran yang dapat diterima, yaitu 15 hingga 18 mmHg. Klasifikasi GJA selanjutnya yaitu ada subset 3 atau cold and dry. Terdapat bukti hiperperfusi perifer seperti misalnya kelemahan, penurunan output urin, dan denyut nadi lemah, tetapi tidak ada tanda atau gejala kongesti. Sering hadir dengan CI kurang dari 2,2 liter per menit persegi atau 0,037 liter per second per meter persegi, tetapi tidak ada peningkatan abnormal pada PCWP. Angka kematian pasien pada subset 3 lebih tinggi daripada pasien dengan perfusi yang memadai. Klasifikasi GJA selanjutnya yaitu subset 4, cold and wet, tanda dan gejala kelebihan volume dan hipoperfusi perifer, dan seringkali memiliki PCWP yang melebihi 18 mmHg dan CI kurang dari 2,2 liter per menit per m kuadrat, 0,037 liter per detik per m kuadrat. Subset ini ditandai dengan prognosis terburuk dari keempatnya dan mewakili hemodinamik yang paling umum untuk pasien dengan gagal jantung stadium akhir. Mengingat tingkat keparahan HF, pasien dalam subset 4 tidak dapat mempertahankan CL yang memadai meskipun tekanan pengisian ventrikel kiri meningkat dan peregangan serat miokard meningkat. Untuk terapi GJA yang pertama, untuk terapi subset 1, pasien pada kategori ini biasanya tidak memerlukan intervensi segera selain optimalisasi GDMT untuk gagal jantung. Kemudian untuk terapi subset 2, terapi inisial yang diberikan dapat berupa agen intravena yang dapat loop diuretik. Apabila terdapat resistensi loop diuretik, maka dapat ditingkatkan dosis atau ditambah diuretik tipe tiazid. Vasodilatator IV yang berfokus pada pembuluh vena, misalnya nitrogliserin, dapat digunakan untuk vasodilatasi cepat bagi pasien yang mengalami gejala refraktori meskipun sudah menerima terapi diuretik. Vasodilatator IV harus dipertimbangkan terutama pada pasien dengan edema paru akut atau hipertensi berat, tetapi harus dihindari pada pasien dengan hipotensi simptomatik. Selain itu, dilakukan pemantauan tekanan darah yang harus diawasi secara ketat selama penggunaan terapi vasodilator intravena dan jika terapi gagal atau terjadi penurunan fungsi ginjal atau WRV. Pertimbangkan terapi inotropik intravena dengan atau tanpa kateter PA. Untuk terapi GJA, terapi subset 3, pendekatan terapi dapat bervariasi tergantung pada kondisi awal pasien. Jika terdapat bukti
hipovolemia, misalnya hipotensi ortostatik atau PCWP di bawah 15 mmHg, cairan IV harus diberikan dengan hati-hati untuk mencapai tekanan pengisian ventrikel kiri yang lebih optimal, yaitu 15-18 mmHg, yang akan membantu meningkatkan curah jantung atau CI pada pasien yang memiliki curah jantung tetap rendah meskipun tekanan pengisian ventrikel kiri yang optimal telah dipulihkan. Agen inotropik positif IV misalnya dobutamin dan milrinone dan atau vasodilator arteri IV misalnya nitroprusid mungkin diperlukan untuk mencapai curah jantung yang memadai. Selanjutnya, terapi GJA untuk terapi subset 4. Terapi sering melibatkan kombinasi agen yang digunakan pada subset 2 dan 3, yaitu kombinasi diuretik IV ditambah vasodilator atau inotropik. Target ini mungkin sulit dicapai dan sering memerlukan pemantauan yang cermat serta individualisasi terapi obat. Dalam kondisi hipotensi yang signifikan dan MAP yang rendah dan SPR rendah hingga normal atau tidak diketahui, vasodilator harus dihindari dalam beberapa kasus. Bahkan efek vasodilatasi dari terapi inotropik dapat mempromosikan MAP, yang mengharuskan penggunaan terapi kombinasi inotropik dan vasopresor misalnya dobutamin plus norepinefrin atau inotropik dengan aktivitas vasopresor misalnya dofamin untuk mencapai perfusi organ akhir yang memadai setelah perfusi perifer dipulihkan. Terapi dapat disesuaikan untuk memperoleh respon klinis yang diinginkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.